Presiden Prabowo bakal dilayani oleh 4 orang ajudan, yang kini sedang dipersiapkan. Mereka adalah Kombes Ahriye Sonta dari Polri, Kolonel PNB Dr. Anton Palaguna dari TNI Angkatan Udara, Kolonel Wahyo Yuniartoto dari TNI Angkatan Darat dan Letkol P. Romi HB Putra dari TNI Angkatan Laut. Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto lulusan Akademi Militer, Akmil, tahun 2001 yang saat ini berdinas sebagai Komandan Grup 2 Komando Pasukan Khusus, Kopassus, TNI Angkatan Darat. Dia menyebut dari sejumlah kandidat yang disiapkan, Kolonel Infanteri Wahyo yang lolos seleksi. Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto lahir di Purbalingga, Jawa Tengah. Ia memulai pendidikan formal di SD Negeri 1 Bokol, Kemangkon, Purbalingga pada 1991, dilanjutkan dengan SMP Negeri 1 di Kota Kecamatan Kemangkon pada 1994, dan SMA Negeri 1 di Bukateja pada 1997. Sejak di SMA, Wahyo sudah mempersiapkan diri untuk mewujudkan cita-citanya menjadi tentara. Setelah lulus SMA, Wahyo mendaftar dan diterima di Akademi Militer, Akmil, dan lulus pada 2001. Karir militernya dimulai sebagai perwira pertama Pusenif, sebelum melanjutkan karir di Grup 1 Kopassus. Ia menjabat sebagai Komandan Peleton 2 Kalajengking 3 Batalion 11 Grup 1 Kopassus, dan kemudian sebagai Komandan Peleton 1 Kalajengking 3 Batalion 11 Grup 1 Kopassus. Karirnya di Grup 2 Kopassus dimulai sebagai Kepala Seksi Intelijen, lalu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Batalion 21 Grup 2 Kopassus. Pada 2014, Wahyo dipercaya menjadi Dandenma Grup 2 Kopassus. Dengan pangkat mayor, ia diangkat sebagai Komandan Batalion 14 Grup 1 Kopassus pada 2017. Antara 2018 hingga 2020, Wahyo menjabat sebagai Komandan Kodim 0703 Cilacap, sebelum naik pangkat menjadi Letnan Kolonel dan bertugas sebagai Ketua Tim Pelatih Rindam 18 Kasuari pada 2020. Pada 2021, ia kembali ke Grup 2 Kopassus sebagai Wakil Komandan Grup, dan pada 2023, dipercaya menjadi Asisten Operasi Kopassus. Jabatan terakhirnya adalah sebagai Komandan Grup 2 Kopassus yang dijabatnya sejak 2024. Sementara, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, KSAU, Marskal M. Tony Harjono membenarkan jika kandidat ajudan yang dipersiapkan untuk Presiden Prabowo dari Angkatan Udara yakni Kolonel PNB Anton Sious Palaguna. Kolonel PNB Anton Sious Palaguna merupakan penerbang pesawat tempur TNI AU lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2000. Dia pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional EI dan Komandan Skadron Udara 11 Lanut Hasanuddin. Sedangkan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Kadis Penal, Laksamana Pertama Imade Wirahadi membenarkan dari Matra Laut yang terpilih menjadi ajudan Presiden Prabowo ialah Letkol Laut, P. Romi HB Putra. Letkol Laut, P. Romi HB Putra merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut, AL, tahun 2002, dan saat ini berdinas sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366. TNI AL telah menyeleksi sejumlah kandidat terbaiknya sejak September-Oktober dari tingkat Mabes TNI Angkatan Laut kemudian Setmilpres untuk ajudan Presiden, kemudian dari rangkaian proses seleksi itu, kandidat yang terpilih dari TNI AL Letkol Laut, P. Romi HB Putra, kata Kadis Penal. Calon ajudan Presiden Prabowo dari Polri adalah Kombes Pol Dr. Ahriye Sonta N. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2002. Perwira menengah Polri kelahiran Bandung tahun 1981 itu sebelumnya bertugas sebagai Sekpri Kapolri Spripim Polri. Nama Kombes Ahriye Sonta makin dikenal publik saat mengemban jabatan Sekpri Kapolri Spripim Polri. Sebagai Sekpri, sehari-hari dia bertugas membantu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam melaksanakan tugas kedinasan hingga tugas khusus. Meski dengan segudang kesibukan menjadi Sekpri Kapolri, Kombes Ahriye Sonta tetap aktif menjalankan tugas kepolisian dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Netizen di X mengenalnya sebagai polisi penolong masyarakat. Lewat akun X Ahriye Sonta, dia banyak membantu menuntaskan berbagai persoalan yang diadukan netizen mulai kasus-kasus viral seperti pembunuhan, penipuan, premanisme, KDRT, dan lain-lain. Akun pribadinya itu kerap dimention netizen ketika ada kasus-kasus yang menjadi sorotan publik. Kombes Ahriye Sonta menyelesaikan pendidikan PTIK pada 2009. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan Sespimen pada 2016 dan Sespinti pada 2024 dengan mendapatkan predikat terbaik matrikulasi penyetaraan. Kombes Ahriye juga menyelesaikan pendidikan akademis S2 dan S3 Ilmu Kepolisian. Dua gelar tersebut diperoleh dengan predikat cum laude.
Prestasi akademik diraihnya setelah melewati serangkaian pelaksanaan Tour of Duty atau tugas kewilayahan di jajaran Kepolisian Wilayah Jawa Timur, Polda Metro Jaya, hingga Mabes Polri dan juga pernah ditugaskan dalam operasi kepolisian di wilayah Sulawesi Tengah hingga ke Papua. Kombes Ahrie Sonta yang menyelesaikan Sespinti Polri pada 2024 memiliki sederet capaian pendidikan baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya Dikjur Pamen SDM Polri, Politi Akademi Apeldoorn Belanda, Crime Scene Analysis by Visual Comparison di Münster, Jerman, serta di Jean Special Operation University, Command Center, Tampa, Florida, Amerika Serikat. Saat menjabat Kanit Subdit 2 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya pada 2018, Kombes Ahrie Sonta dalam 2 bulan berhasil mengungkap lebih dari 100 kg narkotika. Tidak hanya itu, dia juga berhasil membongkar operasi sindikat Taiwan yang disita di perairan Tanjung Berakit Pulau Bintan dengan jumlah barang bukti narkotika mencapai 1,6 ton. Selain itu, Kombes Ahrie Sonta juga banyak terlibat dalam penanganan peristiwa kejahatan penting di tanah air. Dia juga banyak terlibat dalam Satuan Tugas Khusus, Satgasus, salah satunya dalam Satgasus Nemangkawi yang bertugas menjaga stabilitas Papua dari kelompok kriminal bersenjata. Pada Juli 2020 lalu, Kombes Ahrie terlihat di publik dalam penangkapan buron kelas kakap Joko Chandra di Malaysia. Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih, CSIE, Bank Bali itu diringkus KABA. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.